Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmatak wa ansyur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Yang terhormat Ketua Senat dan seluruh anggota Senat, khususnya Prof. Iman dan Prof. Muji yang hadir pada saat ini. Prof. Imam ini seharusnya hari ini ada menguji disertasi di Unisma kalau nggak salah, tapi beliau karena amat sangat menyintai Uin Maulana Walid Ibrahim, istri pertamanya, jadi beliau tinggalkan itu dan hadir. Bapak Ibu yang hadir, para rektor atau yang mewakili, dan khususnya Prof. Junaidi, guru saya, meskipun sudah umur hampir 90 tahun, tapi sangat energik. Dan sepertinya mau punya putra lagi sepertinya ini. Jadi beliau ini meskipun sudah berumur tapi masih amat sangat muda sekali. Para keluarga, profesor yang dikukuhkan yang saya hormati, alhamdulillah rabbil alamin, saya merasa bahagia atas nikmat rahmat Allah SWT kepada kita sekalian yang telah memberikan anugerah dengan guru besar untuk memperkuat institusi UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Mudah-mudahan kehadiran para guru besar ini akan mempermudah, memperlancar, dan memperkuat institusi yang kita cintai ini. Alhamdulillah ini dulu guru besar yang ke-26 dan 27 kalau nggak salah. Biasa yang bisa menghitung itu Ketua Senat. Ketua Senat itu sangat rigid karena penelitiannya itu terkait dengan pengusaha tempe, jadi sangat rigid sekali. Jadi ahli ekonomi tempe. Dan ternyata saya hitung dari 6 profesor yang dikukuhkan di bulan Agustus ini, 4 ahli ekonomi, 1 ahli usul, dan 1 ahli biologi. Jadi ada yang ahli biologis, ada usul, dan 4 ekonomi. Ternyata sangat dominan ekonomi ini. Jadi 4/6 ekonomi. Saya tidak tahu apa yang mempengaruhi orang-orang yang bergelut di bidang ekonomi itu ternyata lebih cepat guru besarnya ketimbang yang lain. Untung aja ada yang ahli usul, yaitu guru saya Prof. Tuti Amida ini. Ini insya Allah minggu depan akan dikukuhkan. Sebetulnya beliau itu dikukuhkan yang pertama kali karena menunggu cucu pertamanya lahir, maka beliau minta diakhirkan. Dan ini tanda-tanda guru besar sungguhan. Beliau bilang insya Allah tanggal 12 Agustus cucu saya lahir, dan ternyata lahir betulan. Berarti saya sungguh-sungguh meyakini beliau memang guru besar. Jadi tebakannya itu seperti paranormal. Jadi ini satu kehebatan yang luar biasa. Beliau Pak Salim Idrus ini sungguhnya orang yang punya kekuatan yang luar biasa. Sering kali diskusi dengan saya, yang amat sangat menonjol itu keyakinannya. Ya. Bahkan beliau seperti yang diceritakan diminta oleh reviewer ya di Kemendikbud 1 jurnal, beliau langsung bilang saya akan setorkan 2 jurnal. Jadi luar biasa ini. Jadi orang Jumawah ini. Dan ini adalah menunjukkan bahwa seorang profesor itu punya keyakinan yang tinggi. Dan memang ada satu kaidah yang selalu diucapkan oleh teman-teman dalam di madrasah itu al-i'timadu ala nafsi
Asal sunnahja percaya diri itu menjadi asas dari keberhasilan. Pak Mahid Murni ini yang sesungguhnya, saya kira yang sungguh-sungguh guru besar itu hanya beliau. Ya, Wahid Murni itu memang posturnya besar dan ini betul-betul tinggi sekali. Dan saya kira beratnya hampir 200 kg. Betul-betul besar ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dua guru besar yang dikukuhkan hari ini mengusung tema yang amat sangat penting. Yang pertama tentang entrepreneurship. Dan ini yang telah digagas oleh pemimpin atau guru besar, dua rektor sebelum kami ini. Meskipun tidak terlihat gaungnya di media, tetapi entrepreneurship di UIN Maulana Malik Ibrahim ini terus dikembangkan, terutama bagi mahasiswa. Saya ingin bahwa ke depan entrepreneurship ini betul-betul menjadi satu perhatian bagi kita semua, agar kemudian para alumni UIN Maulana Malik Ibrahim punya keterampilan untuk menyediakan diri, meletakkan pada posisi selalu berusaha sebagai sumber maishanya. Mudah-mudahan mereka tidak hanya tergantung menjadi pegawai negeri, tetapi apapun profesinya, apapun keahliannya, tetapi mereka punya kelebihan, punya alternatif profesi, yaitu menjadi entrepreneur. Saya ingat ada beberapa jurnal yang saya baca, ternyata indikasi dari negara maju itu mempunyai sekian persen entrepreneur. Misalnya Singapura itu lebih dari 5% dari penduduknya menjadi entrepreneur, yang kemudian punya implikasi kuat dalam memajukan bangsa itu. Kita, bangsa Indonesia ini kalau saya tidak salah kurang dari 2% yang menekuni dalam bidang entrepreneurship. Artinya entrepreneur di bidang di Indonesia ini amat sangat kecil jumlahnya. Oleh karena itu mungkin dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prof. Wahid tadi bisa menjadi landasan bagaimana UIN Maulana Malik Ibrahim ke depan menyiapkan para entrepreneur yang kemudian mengisi dunia bisnis seperti yang disampaikan oleh Pak Salim Idris tadi. Dua tema ini amat sangat penting dan ini berkaitan, berkorelasi dan berrelasi. Entrepreneurship ini kemudian kita kuatkan dan kemudian juga kita sambungkan dengan Tridharma perguruan tinggi yang saya kira amat sangat dibutuhkan sekarang ini. Misalnya pengabdian masyarakat, itu saya kira harus mengusung tema-tema yang terkait dengan entrepreneurship ini. Kalau entrepreneurship dan kemudian dikaitkan dengan bisnis, maka saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim ke depan punya peran penting dalam mengatasi persoalan ekonomi. Kita masih tahu, masih ingat tahun 70-an sampai 80-an, bahkan sampai tahun 90-an. Isu sentral Indonesia itu ada tiga hal. Yang pertama adalah masalah kemiskinan, yang kedua keterbelakangan, dan ketiga kebodohan. Dan isu-isu ini itu bisa di-cover kalau kita meningkatkan tiga hal juga. Yang pertama adalah masalah ekonomi. Yang kedua kesehatan, yang ketiga pendidikan. Tiga isu-isu ini menjadi amat sangat penting untuk direspon dan itu penting sekali di era ketika kita berhadapan dengan COVID-19 ini. Maka pidato dua guru besar ini saya kira bisa dijadikan dan diteruskan dikembangkan. Dan bahkan mungkin saya mohon kedua profesor ini untuk terlibat langsung untuk mengembangkan entrepreneurship dan bisnis ini, terutama untuk kepentingan penyiapan alumni yang mempunyai keterampilan di bidang itu. Bapak Ibu yang saya hormati, biasanya kita ini hanya terpaku pada euforia, logika-logika
yang sangat akademik, yang sangat sulit kemudian diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Maka sungguhnya harus ada upaya-upaya apa yang menjadi isu-isu akademik ini kemudian bisa diwujudkan. Memang betul kata orang Arab itu al-afkar ummahatul amal. Pemikiran itu pokok pangkal dari amal. Tetapi kalau hanya pemikiran saja maka tidak atau sulit untuk bisa memberikan makna penting dalam kehidupannya. Mengapa itu? Kata orang Arab juga mengatakan al-haqiqatu fil a'yan la fil adhan. Hakikat itu ada di dalam realitas, di dalam kehidupan realitas, bukan di dalam pikiran. Dua hal ini bukan berarti salah satunya tidak penting, keduanya penting. Pemikiran penting, karena al-afkar ummahatul amal. Tetapi mewujudkan dalam kehidupan nyata ini lebih penting. Al-haqiqatu fil ayan la fil adhan. Ini. Kalau dua hal ini kemudian diupayakan terwujud, maka sungguhnya itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Maka para guru besar saya harapkan setelah ini lakukan riset, lakukan diskusi, lakukan seminar, tapi upayakan bagaimana upaya-upaya pemikiran itu kemudian bisa diwujudkan dalam realitas kehidupan ini. Alhamdulillah LP2M sekarang ini sudah beranjak dari misalnya KKM yang biasa, yang konvensional menuju KKM yang kemudian bisa membawa perubahan-perubahan. Saya 2 bulan atau 3 bulan yang lalu kedatangan serombongan mahasiswa yang melakukan KKM. Mereka bercerita kepada saya, ternyata KKM yang dilakukan oleh mahasiswa itu kemudian membawa perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi. Ada yang menceritakan bahwa konstruksi pertanian, ya, konstruksi pertanian itu kemudian dirubah sedemikian rupa sehingga semuanya berubah menjadi lebih efisien dan lebih produktif. Misalnya pisang, selama ini yang ditanam di kampung-kampung itu sangat lama berbuahnya. Tapi dengan konstruksi baru, teori-teori pertanian baru ini, kemudian mereka bisa menghasilkan yang luar biasa. Bahkan saya baca Prof. Imam. Nah, ternyata Prof. Imam ini selain profesor, kiai juga sepertinya sekarang menekuni bidang pertanian, mengupload kurma. Saya nggak tahu kurma di mana itu. Ternyata kurma itu bisa berbuah hebat dan lebat di Indonesia. Dan di Lamongan. Memang di Lamongan itu tidak bisa dikalahkan dengan yang lain. Ternyata di Lamongan, ya. Beliau ini mengupload ternyata dari Lamongan. Memang Lamongan itu sepertinya mirip di Mekah gitu. Ya, memang tanahnya tanah suci dan subur dan tanah yang diberkati oleh Allah SWT. Nah, ternyata ini harus dimaknai sebuah sentuhan-sentuhan perubahan dalam bidang apapun, termasuk atau include di dalamnya bidang ekonomi pertanian ini. Kalau ini dilakukan oleh para profesor di UIN Maulana Malik Ibrahim, tidak menutup kemungkinan justru perubahan ekonomi, apapun bidangnya, baik pertanian maupun yang lain, itu akan mengarah kepada kebaikan. Apalagi kalau misalnya ada pertanian syariah, karena ada bank syariah, ada pertanian syariah, ada nanti perikanan syariah, dan lain sebagainya. Inilah yang kita harapkan dari UIN Maulana Malik Ibrahim. Oleh karena itu saya menghimbau para profesor yang lama maupun yang baru, yang hari ini dikukuhkan maupun yang nanti dikukuhkan, yang sekarang sudah hampir juga ada yang hampir turun SK-nya. Insya Allah di bulan Agustus ini kita akan tambah 1 atau 2 guru besar lagi. Pak Saiful ini PAK-nya sudah turun. Ya, Pak Saiful ini turun. Insya Allah mudah-mudahan Agustus ini SK guru besarnya turun.
nanti kalau turun hari itu juga kita kukuhkan. Ya. Jadi untuk ngetes apakah bisa pidato sesuai dengan keahliannya atau enggak ya. Karena enggak usah persiapan langsung suruh pidato ini. Nah, mudah-mudahan saya ulangi lagi bahwa apa yang Bapak Ibu Profesor tekuni dalam bidang tertentu ini kemudian diupayakan untuk direalisasikan dalam kehidupan nyata. Nah, saya cerita kedua beliau ini, Pak Wahid ini meyakinkan sekali, ya, jalannya sudah luar biasa, tapi mengambil apa namanya porsi orang lain karena jalannya 1 meter lebih itu ya kalau jalan ya. Nah, beliau ini saya lihat ya waktu kita diskusi di apa namanya di ruang rektor itu yang sangat menonjol adalah keyakinannya. Ya. Nah ini bisa ditiru ya. Pak Wahid ini yakin sekali. Dia bilang kepada saya, Pak Rektor, saya insya Allah tidak audensi. Gitu. Oh ya, yakin. Jadi al yakinu la yuzalu bisyak ini. Jadi kayaknya beliau itu jadi profesor karena yakin. Makanya saya sering mengatakan kalau sudah masuk seperti saya ini yakin dulu baru berpikir. Kalau profesor baru itu berpikir dulu baru yakin. Habib Salim ini betul-betul ingin mengabdikan dirinya dan bahkan mungkin dengan simbol-simbol tertentu. Beliau menanam pohon di dekat masjid. Asalnya pohonnya itu ditanam di belakang kalau nggak salah, dipindah ke masjid. Ya, beliau ingin membuat satu satu majas ya, satu simbol bahwa kehidupan ini harus ditanam di tempat yang subur dan bisa membuahkan dan bermanfaat kepada siapapun. Sampai sekarang beliau itu tiap sore itu bawa ceret ya, dan menuangkan air di pohon itu. Jadi itu nanti apapun jenis pohonnya namanya pohon Salim Al-Idrus. Ya. Beliau punya keyakinan la diroro wala la dororo wala diror. Tidak boleh ada yang merusak, ya, tidak ada kerusakan dan tidak boleh merusak. Jadi beliau menanam pohon. Ini pohon ini betul-betul dia pelihara. Selain pohon ilmu, Prof ya. Ini pohon sungguhan. Kalau pohon ilmu, pohon akademik ini. Nah, mudah-mudahan keyakinan kedua profesor ini bisa diwujudkan betul-betul dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan yang lain juga yang segera akan turun SK-nya. Ini saya hitung masih 22 orang yang mau turun. Termasuk kedua dekan tadi yang di atas tadi itu. Ada Pak Agus ini sepertinya mau turun. Nggak tahu kalau nggak bulan depan, bulan depannya lagi. Kalau nggak bulan depannya lagi, bulan depannya lagi, bulan depannya lagi. Insya Allah turun. Pak Asnawi ini sudah berkarya. Jadi 3 guru besar dari Fakultas Ekonomi. Ada lagi yang menyusul Wadek satunya juga mau turun ini. Tapi beliau bilang, Pak Rektor kalau bisa SK saya dulu turun, jangan Wadek 1 katanya. Kenapa? Saya malu katanya. Saya ditanya oleh anak saya, Pak, apa dulu sampai sering nggak naik kelas kok kalah dengan anak buahnya kata itu. Ini guyon tapi sungguhan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan termasuk anugerah guru besar ini membawa nikmat, membawa rahmat, kebahagiaan bukan yang untuk yang bersangkutan tetapi untuk kita semua dan bisa mendorong kita semua untuk lebih maju. Yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa tanggal 28 Oktober itu menjadi momen penting untuk memperingati Dies Maulidiyah. Saya ingin para pendahulu, Prof Imam, Prof Muji untuk memberikan pidato ke Win Malikian ya, agar ke depan Maulana Ibrahim ini menjadi lebih bagus. Siapapun yang akan memimpin ini ke depan supaya menjadi bagus. Saya belum bisa melakukan kepemimpinan ini dengan sebaik-baiknya. Masih banyak kekurangan.
terutama yang saya lihat adalah kita belum bisa membantu sebanyak-banyaknya kepada mahasiswa untuk menjadi orang-orang baik. Saya masih melihat bahwa kita masih perlu mengisinya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu dalam waktu dekat kita akan mengadakan semacam seminar tentang kaderisasi ulama. Karena kita sudah menjadikan UIN Maulana Malik Ibrahim ini sebagaimana visi yang selalu kita ingat, yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif yang memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Para pendiri telah meletakkan posisi UIN Maulana Malik Ibrahim sebagai lembaga yang mengintegrasikan antara tradisi sistem budaya perguruan tinggi dengan ma'had, dengan pesantren. Kedua institusi ini punya keunggulan. Perguruan tinggi punya keunggulan keluasan ilmu dan kematangan profesional. Sedang ma'had atau pesantren ini punya keunggulan kedalaman spiritual dan keagungan atau keluhuran akhlak. 4 pilar ini tetap kita jadikan pondasi dalam mengembangkan UIN Maulana Malik Ibrahim ini ke depan. Dan ini saya sudah pelajari, tidak ada di dunia ini yang meletakkan dasar perguruan tinggi seperti ini. Ini luar biasa. Saya kira kalau bukan wali tidak mungkin bisa membuat seperti ini. Dan ini menjadi kewajiban kita untuk meneruskannya. Apalagi tagline-nya itu Ulul Albab University. Kemarin kita diskusi panjang. Ada yang mengusulkan macam-macam. Saya lihat ada yang mengusulkan ini. Loh, kok seperti Sanawiyah di Ma'arif ini? Saya kok lebih suka tagline-nya itu Ulul Albab University. Karena apa? Ulul Albab itu bukan hanya sekedar kata-kata atau diksi yang dipilih oleh kita, tapi ini pilihan dari firman Tuhan Allah SWT ini. Yang saya kira kalau dimaknai itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya secara pribadi, saya tidak tahu dengan teman-teman, ini sedang proses membuat trip, registrar dan sebagainya. Saya secara pribadi, ya, itu setuju kalau tagline-nya itu Ulul Albab University. Ini pilihan yang luar biasa menurut saya. Semua ini akan kita jadikan satu aturos, warisan yang akan kita kembangkan dan akan menjadi dasar yang kuat untuk membangun lembaga pendidikan yang sangat bergengsi ini. Dan mudah-mudahan ini akan menghasilkan, saya ulangi, mudah-mudahan UIN Maulana Malik Ibrahim ini menghasilkan alumni yang seperti diinginkan oleh para pendiri, oleh para pejuang, oleh para dosen, oleh para karyawan, yaitu ulul albab. Orang yang selalu basah bibirnya, hatinya selalu tergantung kepada Allah SWT dengan dzikir. Dan selalu berpikir tentang segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada untuk merekonstruksi dan mengkonstruksi teori-teori sains teknologi yang semua itu diorientasikan untuk bisa menjadi orang yang beramal yang baik untuk kepentingan seluruh umat manusia. Semua ini akan terwujud kalau kita semua punya perhatian sama untuk memajukan ini untuk semua. Dan kita terbuka. Barangkali kita akan dituri oleh siapapun, kita terbuka. Kita akan memberikan segala sesuatu yang baik untuk pada orang lain. Kepada sesama bangsa Indonesia, bahkan kepada sesama manusia di dunia ini. Oleh karena itu, saya berharap, saya mohon, saya himbau, saya ajak semua warga UIN Maulana Malik Ibrahim bekerja sama untuk membangun UIN menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.